Selanjutnya, kita akan bahas mengenai volume tabung. Tapi kita bahas dulu pengertian dari volume. Apa sih volume itu? Volume adalah perhitungan seberapa banyak uang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Seberapa banyak uang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Jadi kita lihat nih, bentuk ruangnya ini seberapa besar sih? Dan kira-kira ada suatu misalnya air atau udara yang dapat mengisi si ruangan tersebut. Jadi berapa banyak ruang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Objeknya apa? Objeknya bisa tabung, bisa kerucut, bisa apapun bangun ruangnya. Sekarang kita lanjut mengenai volume tabung. Nah, tadi volume kita mendapatkan definisinya seberapa banyak ruang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Objeknya kali ini itu tabung. Yang menjadi pertanyaan adalah, karena tadi kita mendefinisikan yang adalah sebuah ruang yang dapat ditempati, ketika kita memisahkan dengan bak atau ya di sini ada tabung ya silinder. Nah, ditempatkan bahwa jari-jarinya itu 1,55. Nah, apakah ketika kita mengisi air nih, tadinya si tabung ini kosong, belum ada airnya, cuma ada tabungnya. Lalu kita isi dengan air sedikit demi sedikit. Warna biru ya, kita perhatikan warna birunya. Apakah ketika kita mengisi dengan air, tinggi yang warna birunya ini jadi semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, ternyata full. Ternyata si airnya yang berwarna biru ini penuh sampai sesuai dengan tinggi dari tabungnya. Tapi apakah dari alasnya nih, alas silindernya ini, airnya jadi mengecil atau jadi melebar atau tetap sesuai dengan alasnya, seberapa besar dari jari-jarinya atau luas silindernya, yaitu tetap sesuai dengan alasnya. Yang berubah adalah tinggi, ya, jadi menyesuaikan dengan tinggi. Sekarang kita ubah pertanyaannya dengan tingginya misalnya dari 0 deh. Dari 0 atau enggak kita dari tinggi dulu, dari paling tinggi, yaitu 5. Nah, kakak mau bikin silindernya memiliki luas paling kecil 0,28 dengan tingginya maksimum 5 nih. Apakah tiba-tiba air dari luasnya si tabung ini mengecil? Mengecil juga. Tapi ketika kakak tambahkan sampai dengan 5, apakah tabungnya ini melebar? Melebar juga. Jadi apa yang dapat ditarik kesimpulan? Bahwa volume ini menyesuaikan dengan alas, yaitu luas alasnya, dan juga menyesuaikan dengan tingginya. Jadi apa yang dapat ditarik kesimpulan? Volume selalu menyesuaikan luas luas alas. Nah, karena dia semakin tinggi, berarti tinggi airnya pun akan menambah, berarti dia akan dikalikan dengan tinggi. Tingginya itu dari mana? Yaitu tinggi bangun ruangnya, tinggi objek. Yaitu tinggi, di sini tinggi tabung. Seperti, jadi dapat dari kesimpulan bahwa volume itu selalu luas alas kali tinggi. Dari video tadi sebelumnya, kita mendapatkan rumus bahwa volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Kita lihat, perhatikan sesuai dengan unsur-unsur tabung. Alasnya berbentuk apa? Yaitu lingkaran. Berarti kita mendapatkan luas apa di sini? Luas lingkaran. Apa sih luas lingkaran itu? Luas lingkaran adalah, tulis dulu, luas lingkaran, mana luas lingkaran? Oke. Luas lingkaran
adalah pi r u kuadrat. Dengan tingginya apa? Yaitu kita ibaratkan dengan T. Pi r kuadrat kali tinggi. Jadi volume tabung rumusnya adalah pi r kuadrat kali tinggi. Kita langsung ke contoh. Kita hapus dulu ya. Oke. Contoh soalnya, salah satu acara adat pada budaya Riau sebelum pernikahan adalah siraman. Bokor siraman yang digunakan berbentuk tabung. Ibu ingin mengisi bokor tersebut dengan air sampai penuh agar cukup untuk seluruh keluarga yang akan menyirami Dinda yang akan menikah. Bokor tersebut memiliki diameter 14 cm dan tinggi bokor tersebut adalah 30 cm. Tentukan volume air pada bokor tersebut. Nah, jadi volume air pada bokor. Bokornya berbentuk apa? Berbentuk tabung ya, sesuai dengan konteksnya. Nah, gini, berbentuk tabung. Nah, ini ibu katanya ingin mengisi air sampai penuh. Sampai penuh berarti di sini. Kenapa sampai penuh? Katanya agar semua keluarga kebagian diisi air. Jadi kita langsung menulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah tinggi bokor 30 cm, diameternya 40 cm, maka jari-jari 7 cm. Sesuai yang tadi kita bahas, bahwa langsung tulis apa yang ditanyakan, yaitu volume. Sesuaikan juga dengan rumusnya, yaitu Pi kali R kali R kali. Nah, sekarang kita substitusikan sesuai dengan apa yang diketahui. R-nya 7, ya, R-nya 7, T-nya 30. Pi-nya gimana? Karena R-nya 7, berarti kita pakai yang 22/7. Jadi V sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 30. Ada yang bisa dibagi? Ada. Apa yang bisa dibagi? Ini ya, 7 dengan. Jadi V sama dengan 22 kali 7 kali 3. Jadi sama dengan 4.620 cm kubik. Jadi volume air bokor tersebut sampai terisi penuh adalah 4.620 cm kubik. Contoh soal kedua, rampak gendang merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Rampak berasal dari bahasa Sunda yang bermakna serempak. Salah satu bahan dasar gendang tersebut adalah kulit kambing. Kulit kambing digunakan untuk permukaan luar yang memancarkan ketukan bernada tinggi. Gendang tersebut memerlukan perawatan setiap 4 tahun sekali. Kulit luar harus diganti dengan kulit yang baru dengan ukuran yang sama. Gendang yang berada di ruang kesenian SMP Tunas Bakti memiliki tinggi 200 cm dan volume 770.000 cm kubik. Apabila tahun ini merupakan waktu pergantian kulit, bantulah pengurus ruang kesenian untuk mencari diameter bahan yang diperlukan. Jadi kita gambar aja ya, kita ibaratkan ilustrasikan. Ini ada gendang nih. Terus gendang ini tuh harus diganti alasnya nih. Si alas ini nih kulitnya harus diganti selama 4 tahun sekali. Nah, jadi yang diperlukan si pengurus ruang kesenian ini untuk mencari diameter bahan yang diperlukan karena ini sudah masuk tahun keempatnya, masuk pergantian kulitnya. Berarti diameter bahan yang diperlukannya berapa? Gitu. Nah, dengan diketahui tingginya 200 cm dan volumenya 770.000 cm kubik. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Tinggi 200 cm, volume 770.000 cm kubik. Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui secara lengkap, volume. Berarti kita menuliskan lagi volume rumusnya apa, yaitu Pi kali R kali R kali T, atau Pi R kuadrat kali tinggi. Setelah itu kita ganti, kita substitusikan. Karena ada volume, berarti di sini volume kita ganti dengan 770.000 cm kubik sama dengan Pi-nya kita pakai yang mana? Kita pakai yang 22/7. Kenapa? Nah, ada 77 ini kelipatan 7. Terus R-nya yang kita cari ya, kita nggak tahu R-nya berapa, dan P-nya 200 cm. Kita substitusikan. Nah, didapatkan ini. Yang diperlukan apa nih? Diperlukannya R kan, karena kita mau cari diameternya. Berarti kita harus mengubah nih, biar R-nya sendirian. Si 22/7 harus hilang,
200 sentinya pun harus hilang. Caranya gimana? Caranya berarti kedua ruas kita harus mengalihkan dengan apa biar 22 hilang? Yaitu kali 1/2. Kedua ruas ya. Jadi 770.000, kita tulis di ini aja. 770.000, nih kita punya 770.000. Sama dengan per ya, kali 1/22, berarti 22-nya ada di bawah. Nah, yang 22 kali dengan 22, jadinya 1 kita. Nah, sekarang 7. 7 biar di tuas kanannya jadi 1, berarti dikali berapa? Dikali 7. Jadi kedua ruas harus dikali dengan 7. 770.000-nya ini dikali dengan 7. Sedangkan yang ruas kanan, 7 ini dikali dengan 1/7 kali 7. Jadi hilang, jadi 1 juga. Yang R kuadrat kita biarin, karena kita mau R kuadrat sendirian di ruas kanan. Sekarang 200. 200 biar hilang atau jadi 1 harus dikali berapa? Dikali 1/200. Gitu. Nah, jadi kedua ruas harus dikali 1/200 nih. Jadi 22 kali 200. Itu ya. Nah, sekarang yang 200 kali 1/200 kita coret. Gitu. Jadi 1. Sisanya apa? Sisanya ini. Kita munculkan. Jadi setelah kita coret-coret nih, kita bagi, jadinya dapat 770.000 cm kubik kali 7 per 22 kali 200 cm sama dengan R kuadrat. Kita operasikan dulu mana yang bisa kita operasikan langsung, yaitu ini gitu ya. Terus ada lagi nggak? Bisa ya, 2 bagi 7, 7 bagi 2, terus nanti 22 didapatkan ternyata. Nih, ada lagi yang terlewat. Sentimeter kubik pangkat 3 nih dibagi dengan sentimeter pangkat 1 ya, berarti ini didapatkan sentimeter persegi. Didapatkan hasilnya ternyata 770.000 ini kali 7 bagi 22 kali 200 hasilnya 1225 cm persegi sama dengan R kuadrat. Yang kita butuhkan apa? R sendirian. Berarti diapain? Diakarkan. Jadi R sama dengan akar dari 1225 cm persegi. Jadi R-nya adalah 35 cm. Tapi yang ditanyakan apa? Yaitu diameter. Diameter merupakan 2 kali jari. Jadi diameter gendang tersebut adalah 70 cm. Sehingga pengurus ruang kesenian memerlukan bahan sebesar 70 cm. Nah, sekian untuk materi dari tabung. Terima kasih, semoga videonya dapat dipahami oleh adik-adik ya. Sampai ketemu di lain kesempatan.